Sebuah sudut yang tersembunyi di Indonesia, terhampar keindahan alam yang tiada tara. Selamat datang di Lubuk Alung, sebuah tempat di mana pesona alam dan keramahan budaya menyatu dengan sempurna. Lubuk Alung terletak di Provinsi Sumatera Barat dan menjadi destinasi impian bagi para pelancong yang ingin mencari petualangan sejati. Di kaki pegunungan yang menjulang, tersembunyi air terjun yang megah dan menyegarkan. Suara gemuruh air yang jatuh membawa kesegaran yang tiada tanding bagi jiwa yang lelah. Hutan-hutan yang hijau dan lebat menyambut Anda dengan hembusan angin sejuk yang menyapu wajah. Di tengah-tengah keajaiban alam dan warisan budaya yang kaya, terhampar sebuah danau cantik yang menghipnotis mata. Perahu-perahu tradisional berlayar di permukaan tenang danau, menciptakan lukisan indah yang tak akan terlupakan. Visi dan misi. Adapun visi dari Nagari Lubuk Alung sebagai berikut. Terwujudnya masyarakat Nagari Lubuk Alung yang tentram, maju, makmur, dan berkeadilan. Nagari Lubuk Alung yang lebih sejahtera. Misi 1. Memberdayakan semua potensi yang ada di masyarakat yang meliputi. Kedua, menciptakan kondisi masyarakat Nagari Lubuk Alung yang religi, beradat, dan beradab. Ketiga, optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari Lubuk Alung. Sejarah Lubuk Alung. Berdasarkan versi cerita masyarakat yang paling dominan mengenai sejarah Nagari Lubuk Alung, pembentukan Nagari Lubuk Alung pada awalnya bermula akibat peristiwa penyerangan Kerajaan Majapahit di Pagaruyan, di mana pada tahun 1377 Majapahit datang dan berhasil menaklukkan Pagaruyan. Namun pada akhirnya Pagaruyan dapat melepaskan diri dari penyerangan Majapahit. Setelah terlepas dari Majapahit, semakin berkembanglah Pagaruyan hingga memaksa proses pencarian daerah baru. Tepatnya pada tahun 1410 di sebuah nagari Batipuh Ate dan Batipuh Bawah, para nenek mama dan tetua bermusyawarah untuk mencari daerah baru guna bercocok tanam dan bertempat tinggal. Memandanglah para nenek ke arah Baruh atau Hilir dan berhasil menemukan dataran luas dekat Sungai Batang Anai. Ditunjuklah sebanyak 6 orang untuk menuju ke wilayah tersebut. Adapun 2 orang pertama yang pergi ialah bersuku Tanjuang dan bersuku Guci, yang kemudian disusul oleh 4 orang lainnya yang bersuku Koto, Panyalai, Jambak, dan Sikumbang. Namun keempat orang tersebut telah membagi wilayah susuran, yakni yang bersuku Koto ke utara, Panyalai ke selatan, Jambak ke timur, dan Sikumbang ke barat. Mereka berempat akhirnya dikenal sebagai Basanan Barampe. Sedangkan 2 orang yang pertama mendapat ulayat di masing-masing 4 wilayah. Akhirnya Basanan Barampe berunding mengenai batas wilayah hingga didapatlah Koto Buruk, Salibutan ke Surantih, Singgulyang ke Pasya Nyolaweh, Nansabala ke Hilya sampai ke Pasang, Rimbo Panjang sampai ke Ombak nan Badapu. Wilayah inilah yang akhirnya menjadi Ampek Lingkuang. Di sebelah utara dikuasai oleh suku Koto, yaitu Datuk Rajo Anggang. Di sebelah selatan dikuasai oleh Datuk Rajo Sulaiman, yang kini menjadi Datuk Marajo. Di sebelah barat dikuasai oleh Datuk Mudo atau sekarang Datuk Batuah Sikumbang. Dan sebelah timur dikuasai oleh Datuk Basa atau kini Datuk Padobasa.
Akhirnya inilah yang mendasari adanya 6 suku yang menduduki wilayah Lubuk Alung, di mana dikenal dengan sebutan Pucuk nan Baranam, Basa nan Barampe. Sedangkan penamaan Lubuk Alung adalah berdasarkan suatu peristiwa di mana saat memandangi hamparan di atas bukit, salah satu orang terdahulu tengah mengambil air dari sebuah bambu yang disebut alung. Saat akan mengambil air, alung tak sengaja jatuh dari lubuk atau atas bukit yang merupakan pertemuan dua sungai, Sungai Batang Anai dan Sungai Batang Gamalai. Dan kini tempat tersebut menjadi lokasi kantor Wali Nagari Lubuk Alung. Keadaan geografis Lubuk Alung. Nagari Lubuk Alung memiliki luas tanah sebesar 60,35 km. Sebagian besar lahan dari tanah Nagari Lubuk Alung digunakan dalam pertanian dan perkebunan. Sebagian besar penduduk Nagari Lubuk Alung bermata pencaharian sebagai petani, serta sebagian besar lainnya sebagai pedagang yang berjualan di Pasar Lubuk Alung yang merupakan salah satu pusat perekonomian di Kabupaten Padang Pariaman dan juga menjadi tempat pemasaran hasil tanaman masyarakat Nagari Lubuk Alung. Nagari Lubuk Alung merupakan wilayah yang kaya akan komoditas peternakan dengan berbagai jenis hewan yang dikembangkan. Jumlah kerbau sebanyak 350 ekor, sapi sebanyak 450 ekor, kuda sebanyak 50 ekor, kambing sebanyak 400 ekor, dan unggas dengan jumlah mencapai 48.750 ekor. Nagari Lubuk Alung memiliki potensi peternakan yang beragam dan produktif. Keadaan demografis. Jumlah penduduk Nagari Lubuk Alung per 2023 berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman, jumlah penduduk Nagari Lubuk Alung 8.392 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 4.228 jiwa dan perempuan sebanyak 4.164 jiwa. Keagamaan. Mayoritas dari masyarakat Nagari Lubuk Alung beragama Islam dan sebagian ada yang beragama Kristen dan Katolik. Sarana dan prasarana ibadah di Nagari Lubuk Alung yaitu 5 masjid dan 8 musola atau surau. Selain itu, terdapat sarana pendidikan, TPA, TPSA, MDA. Pendidikan TPA, TPSA, MDA dengan jumlah total 13 TPA, TPSA, MDA dengan jumlah total pendidik 32 pengajar TPA. Selanjutnya ada pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Nagari Lubuk Alung terdiri atas 2 pendidikan usia dini, 6 pendidikan sekolah dasar, dan 1 pendidikan sekolah menengah pertama. Pariwisata. Padang Pariaman memiliki banyak destinasi wisata alam yang belum banyak diketahui oleh orang, khususnya di Kecamatan Lubuk Alung. Kecamatan Lubuk Alung memiliki wisata air terjun Lubuk Alung atau biasa yang dikenal dengan sebutan Babang Indah yang terletak di daerah Porong Suradia, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Babang Indah ini kerap dijuluki keindahan surga yang tersembunyi. Tak heran jika Babang Indah dijuluki seperti demikian, karena dapat kita akui bahwa Babang Indah ini sangat asri akan alamnya yang terletak di tengah hutan. Perjalanan menuju Babang Indah ini, para pengunjung akan melewati jalan setapak dengan pemandangan hijau yang asri, yakni dengan hamparan pepohonan yang rimbun dan melewati beberapa aliran sungai yang jernih. Namun, untuk menuju Babang Indah ini,
Perjalanannya cukup ekstrim dan menantang, sehingga sangat cocok bagi pengunjung yang suka melakukan perjalanan yang cukup menantang. Dalam perjalanan menuju Babang Indah, pengunjung tak perlu khawatir akan keamanan, karena masyarakat sekitar akan menemani dan mengarahkan selama perjalanan ke Babang Indah tersebut. Kearifan lokal yang jarang ditemukan di perkotaan selalu hadir dengan baik dalam suasana pedesaan. Kehangatan masyarakatnya dan keunikan ragam budayanya memberikan suatu energi positif tersendiri untuk siapapun yang datang. Antara alam dan manusia bersinergi bersama, menciptakan komponen hidup yang selaras. Semuanya saling membutuhkan dan saling mengasihi satu sama lain.